Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Segala pujian yang milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari tafsir As-Sa'di pada tafsir surah An-Nur, yang mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat yang ke-21 dari surah An-Nur. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan ke ayat yang ke-22 dan insyaallah juga ayat yang ke-23. Silakan ditampilkan ayat 22, ayat 23, 22 dan 23 dari surah An-Nur. Sebelum kita bahas tafsirnya, kita baca terlebih dahulu untuk mencari pahala keberkahan dari bacaan kita. Saya talqin, panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ Wallahu ghafurur rahim.
الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Taib, cukup 2 ayat dulu. Monggo diterjemahkan dulu. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Taib, barakallahu fikum. Silakan dibaca tafsirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la ya'tali ay la yahdi ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillahi wal yaqu wal yasfahu. Karena min jumlatil khaibina karena min jumlatil khaibina fil misqahi min usasatin ibnu usasah wa huwa qaribun bi Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wa kana misqahun fakira minal muhajirina fi sabilillah. Fahalaka Abu Bakar an la yunfiqa alaihi liqaulihi alladzi qala fanazalat hadhihi al-ayah yanhahu an hadzal Halifah al-mutadammina liqat'il nafaqatin anhu wa yahutsu 'alal aqwi wal wasaffi wa ya'iduhu bi maghfiratillahi in ghafara lahu. Faqala ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Idza amaltum abidahu bil aqwi wal wasfahi amalakum bidzalik. Faqala Abu Bakr lamma sami'a hadhihi al-ayah balaghallah inni la uhibbu an yaghfira Allahu li faradda'a an-nafaqata ila misqahi. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun 'ala
nafaqati 'alal qaribi wa annahu la tutraku an-nafaqatu wal ihsanu bi maksiatillah bi maksiatil insan wal hathu 'alal afwi wal wasfahi walau jara minhu ma jara min ahlil jaraim. Baik, cukup dulu ya. Barakallahu fikum ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang ke-22 ya. Barakallahu fikum wala ya'tali, dan jangan bersumpah. Ai maksudnya la yahlif, jangan sampai bersumpah. Ulul fadli minkum was-sa'ati, yakni orang yang memiliki kelebihan atau kelapangan harta. Ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah, untuk tidak memberikan bantuan kepada ulil qurba, kerabat, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, wal muhajirina fi sabilillah, dan juga kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Maksudnya apa? Orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan harta, jangan sampai dia bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin, kepada muhajirin fi sabilillah ya, apapun keadaannya ya, nanti akan dijelaskan ini berkenaan dengan sabab nuzulnya ayat ini. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia memaafkan dan hendaknya dia berlapang dada ya. Maksudnya orang yang memiliki kelebihan harta tadi ya, orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, meskipun ya mungkin kerabat kita tersebut atau orang miskin tersebut atau orang yang muhajirin tersebut berbuat salah kepada kita, jangan sampai kita bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepadanya karena dia berbuat salah kepada kita, lalu kita bersumpah kepada Allah, saya bersumpah tidak akan memberikan bantuan kepada dia karena dia berbuat salah kepada saya. Jangan sampai bersumpah seperti itu. Hendaknya wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya memaafkan, hendaknya berlapang dada. Baik, ayat ini sabab nuzulnya adalah kana min jumlatil khaidina fil ifki Mistah ibni Utsatsah, adalah termasuk orang-orang yang terlibat dalam hadisul ifk, yakni penyebaran berita bohong, yakni penyebaran berita bahwasannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dituduh telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami, sebagaimana kisah-kisah yang sudah berlalu, yakni ini yang dihembuskan oleh orang-orang munafik, bahwasannya Aisyah dituduh berzina, sudah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Dan berita ifk ini atau hadisul ifk ini dipercaya oleh semua orang munafik dan juga mempengaruhi orang-orang yang beriman yang lemah imannya, dan juga sebagian besar orang-orang yang beriman terpengaruh. Ada yang bereaksi, ada yang tidak bereaksi. Yang bereaksi pun banyak
dan termasuk yang bereaksi atau yang menanggapi hasutan tuduhan zina kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah Mistah bin Utsatsah. Ya. Jadi ayat ini sabab nuzulnya adalah berkenaan dengan Mistah bin Utsatsah, wa huwa qaribun li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan Mistah bin Utsatsah ini adalah kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi masih yakni sepupu. Ya. Jadi Mistah bin Utsatsah ini masih sepupunya Abu Bakar As-Siddiq. Dia beriman, dia mukmin, dia orang baik Mistah bin Utsatsah ini. Tapi terkena yakni hasutan, terkena yakni pengaruh dari yakni Abdullah bin Ubay bin Salul, yakni tokoh munafikin, terhasut ya, sehingga ikut terlibat di dalam menyebarkan hadisul ifk, berita bohong berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Mistah bin Utsatsah ini sahabat Nabi, orang baik, orang beriman, tapi terhasut, ikut nyebarkan berita bohong ya. Dan diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Sedangkan keadaan Mistah ini, wa kana Mistahun faqiran. Mistah ini bukan orang yang kaya, tapi dia seorang yang fakir ya. Mistah ini keadaannya, keadaan ekonominya ya, keadaan keluarganya bukan orang yang kaya tapi fakir. Minal muhajirina fi sabilillah, dan dia juga termasuk golongan muhajirin, orang yang muhajirin, orang yang hijrah dulu dari Makkah ke Madinah. Fahalifa Abu Bakrin an la yunfiqa alaihi. Maka Abu Bakar karena tahu bahwasanya Mistah ini ikut yakni menyebarkan berita bohong, maka sampai-sampai Khalifah Abu Bakrin bersumpah Abu Bakar alla yunfiqa alaihi, untuk tidak lagi memberikan infak atau nafkah kepadanya. Jadi Abu Bakar ini punya kebiasaan yakni berinfak, bersedekah ya, memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat dekatnya, kepada sepupunya, kepada ponaannya, kepada saudara-saudaranya yang miskin, yang fakir, itu diberikan nafkah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun setelah tahu bahwasannya Mistah ini terlibat dalam hadisul ifk, sampai-sampai Abu Bakar bersumpah, saya tidak akan lagi memberikan infak atau yakni nafkah kepada Mistah. Mistah ini sudah melakukan perbuatan yang jahat kepada Abu Bakar, yakni menuduh putrinya ya. Jadi Aisyah ini kan putrinya Abu Bakar. Abu Bakar ayah dari Aisyah radhiyallahu taala anha pasti marah sebagai ayah ya, melihat anaknya yakni seperti itu kan, difitnah dan seterusnya, pasti marah ya. Ini manusiawi ya. Bahkan ya, semua dari kita itu pasti jika kita menjadi Abu Bakar mungkin juga memiliki perasaan yang sama, yakni marah anaknya dituduh berzina. Dan ternyata di antara orang yang menuduh berzina tersebut adalah kerabatnya sendiri, masih sepupunya sendiri. Sampai-sampai Abu Bakar, ya sudah, kalau seperti itu Mistah ini tidak akan saya infakkan lagi, tidak akan saya beri nafkah lagi ya. Jadi sampai bersumpah seperti itu, sekelas siapa? Abu Bakar As-Siddiq ya, apalagi sekelas kita ya. Maksudnya saking marahnya Abu Bakar As-Siddiq itu ya, kepada siapa? Mistah ini ya. Taib, barakallahu fikum. Jadi Abu Bakar As-Siddiq pernah bersumpah untuk tidak lagi memberikan nafkah atau infak kepada Mistah ya, liqaulihi alladzi qala,
karena ucapan sumpahnya yang sudah terkadung atau sudah kadung diucapkan. Jadi sudah diucapkan, saya sudah bersumpah, ya sudah, ini tekad saya, ya sudah, tidak akan saya kasih infak, tidak akan saya kasih nafkah lagi selama-lamanya, begitu. Baik. Kemudian fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini, yani wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi turunnya ayat ini, ayat 22 dari surah An-Nur ini berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan Mistah, ya. Jadi maksudnya ulul fadli minkum was-sa'ah di situ adalah Abu Bakar, orang yang punya kelebihan harta itu. Dan yang dimaksud kepada al-qurba, al-masakin dan al-muhajirina fi sabilillah itu maksudnya adalah Mistah bin Usasah. Karena Mistah ini ya ulil kurbanya Abu Bakar, Mistah ini juga minal masakin, Mistah ini juga minal muhajirina fi sabilillah. Jadi Mistah ini kerabatnya Abu Bakar, ya miskin juga, ya muhajirin juga. Nah, jadi ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Mistah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq pernah bersumpah untuk tidak lagi memberi nafkah kepada Mistah yang merupakan sepupunya. Yanhahum an hadzal halfi al-mutadammini liqat'i an-nafaqati anhu. Allah Subhanahu wa taala melarang dia, yakni melarang Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan nanti ya cerita ini menjadi pelajaran untuk kita semua juga, ya. Meskipun ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka nanti pelajarannya atau ibrahnya menjadi yakni pelajaran untuk kita semua. Tidak harus pada kasus yang sama, bisa juga dalam kasus yang berbeda. Intinya kalau ada orang berbuat salah kepada kita, jangan sampai menghalangi kita untuk berinfak kepadanya. Jadi infak atau nafkah itu urusan lain. Itu adalah kewajiban bagi kita seorang muslim kepada muslim lainnya. Dia miskin, statusnya tetap miskin, tidak berubah statusnya miskin lalu tidak diberikan hak miskinnya karena dia berbuat salah kepada kita. Jadi orang yang miskin itu dengan status kemiskinannya tetap tidak berubah kemiskinannya itu karena dia berbuat salah kepada kita. Mistah ini statusnya miskin, tidak berubah status miskinnya yang harus kita berikan infak kepadanya karena dia pernah berbuat salah kepada Abu Bakar. Allah melarang Abu Bakar dari sumpahnya tersebut, ya. Maksudnya untuk membatalkan sumpahnya tersebut, karena liqat inna faqati anhu, karena sudah memutus nafkah atau infak kepada Mistah. Wa yahuthuhu 'alal 'afwi was-safahi, dan Allah menganjurkannya atau menyerunya, mendorongnya untuk memaafkan dan berlapang dada. Maafkan Mistah, ya. Apalagi Mistah ini asalnya adalah orang yang baik, ya. Memang orang baik. Mistah ini sebagaimana sahabat Nabi lainnya orang yang baik, ya. Dia terkena hasutan saja, ya. Nah, jadi hendaknya dimaafkan, hendaknya berlapang dada. Allah memerintahkan Abu Bakar untuk yakni memaafkan dan berlapang dada. Dan itulah yang juga kita ambil pelajaran, ya. Ketika kita umpamanya disalahi orang, didolimi orang, ya, ternyata yang mendolimi itu umpamanya orang miskin, gitu ya. Terus jangan sampai kita
pas umpamanya bagi-bagi zakat umpamanya ya, ini orang ini dilewati, jangan didata ini orang ini dolim ke kita, ini salah karena status miskinnya tetap ada pada dirinya ya. Kalau ternyata umpamanya dia kaya, bagaimana? Yang mendolimi kita orang kaya ya, kita yakni dalam hal infak atau nafkah atau zakat ya, kita tidak memberinya karena dia kaya. Tapi dalam hal yakni muamalah ya, kita dianjurkan untuk memaafkan ya, berlapang dada. Baik. Kemudian wa ya'iduhu bimaghfiratillah, dan Allah menjanjikan kepadanya ampunan Allah. Ya, kalau kamu memaafkan, kamu berlapang dada kepada orang yang berbuat salah kepadamu, maka Allah janjikan ampunan Allah. Ya. Jadi kita pasti punya salah, kita pasti punya dosa, setiap kita pasti punya kekurangan. Ya. Jadi ada orang lain punya salah kepada kita, iya dia punya salah kepada kita. Tapi yakini dan pastikan bahwasanya kita juga punya banyak dosa dan kita butuh ampunan Allah. Salah satu cara mendapatkan ampunan Allah adalah memaafkan orang lain ya. Jadi kalau kita ingin diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita banyak-banyak memaafkan atau berlapang dada terhadap kesalahan orang lain kepada kita. Allah janjikan maghfiratillah, in ghafara lahu faqal ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum ya. Jadi wa ya'iduhu bimaghfiratillah in ghafaralah ya. Allah tadi menjanjikan dengan ampunan Allah jika dia yakni Abu Bakar memaafkan Mistah ya. Kemudian Allah berfirman ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kamu suka jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Idza amaltum abidahu bil afwi was safahi amalakum bidzalik. Kalau kamu bermuamalah ya dengannya, yakni dengan Mistah, maksudnya abidahu di situ maksudnya Mistah, bil afwi was safah, dengan memaafkan dan dengan berlapang dada, maka amalakum bidzalik ya, Allah akan menjadikan maafnya juga terhadapmu. Jadi Allah juga akan membalasnya dengan maaf juga terhadapmu. Jika kamu memaafkan atau berlapang dada kepadanya, maka Allah akan juga memberikan maafnya kepadamu. Faqala Abu Bakrin lamma sami'a hadhil ayah, maka Abu Bakar As-Siddiq berkata ketika mendengar ayat ini, yakni ala tuhibbuna ya, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar ayat ini, tidakkah kamu suka Allah akan memberikan ampunan kepadamu? Ketika mendengar ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq itu seakan-akan diajak ngobrol oleh Allah. Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan, bala, iya ya Allah, iya saya pengen, wallah inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Iya ya Allah, demi Allah sesungguhnya aku senang jika Engkau ya Allah mengampuni dosaku. Jadi karena ayat ini turun berkenan dengan Abu Bakar dan Mistah, maka seakan-akan Allah sedang berbicara dengan Abu Bakar, dan Abu Bakar menyambutnya dengan kata bala, iya ya Allah ya, iya ya Allah, saya ingin dosa saya diampuni olehmu. Faraja'a an nafaqata ila Mistah, lalu
Abu Bakar As-Siddiq kembali memberikan nafkah kepada Mistah yang awalnya, yakni setelah beberapa saat, ya, Abu Bakar As-Siddiq menahan infaknya atau nafkahnya karena dia sudah terlanjur bersumpah untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada Mistah karena Mistah sudah melakukan hadisul ifk. Maka Abu Bakar As-Siddiq mencabut kembali sumpahnya tadi itu dan kembali memberikan nafkah kepada Mistah. Ini betapa Abu Bakar As-Siddiq itu kalau sudah mendengar ayat itu sami'na wa ata'na. Ini Abu Bakar As-Siddiq tidak protes, ya. Mungkin kalau kita, ya, bukan Abu Bakar As-Siddiq, itu bisa jadi gengsi gitu kan, ya, sudah terlanjur bersumpah untuk tidak ngasih ke orang, ya, karena orang tersebut sudah berbuat salah besar kepada kita, terus disuruh memaafkan. Mungkin kalau manusia sekelas kita, ya, tidak sekelas Abu Bakar atau sahabat, itu bisa jadi gengsinya yang kuat. Padahal Allah sudah menjanjikan tadi apa? Ampunan, ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq memilih ampunan dari Allah, memilih tawaran dari Allah berupa ampunan, dan lebih memilih memaafkan dan berlapang dada. Wa fi hadhil ayati dalilun 'alan nafaqati 'alal qarib. Dan di dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya nafkah atau infak atau nafkah itu, ya, diberikan kepada kerabat kita sebagaimana kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sangat memperhatikan kerabat-kerabatnya, terutama kerabat-kerabatnya yang miskin, dari mulai saudara-saudaranya, ya, kemudian, ya, sepupu-sepupunya, kerabat-kerabatnya, ponaan-ponaannya diperhatikan. Jadi ayat ini memperjelas kepada kita bahwasannya nafkah itu alal qarib, ya. Jadi nafkah itu dimulai dari kerabat. Jangan sampai kita itu nafkah kepada yang jauh sementara yang kerabat ditinggalkan. Kalau Abu Bakar As-Siddiq kepada yang qarib dia dahulukan, kepada yang ba'id, yang jauh juga sama, ya, yakni sama-sama senang, yakni berinfak. Abu Bakar As-Siddiq wa annahu la tatruk, ya, la tutraku an-nafaqatu wal ihsanu bi maksiatil insan. Ini kaidah ini. Wa annahu la tutrakun nafaqah, dan bahwasannya tidak ditinggalkan nafkah itu, wal ihsanu, dan berbuat ihsan, berbuat baik itu, bimaksiatil insan, dengan sebab maksiatnya manusia atau dengan sebab maksiatnya seseorang. Ini ada orang, ya, ada seorang, ada insan, ada seseorang, ada seorang rajul umpamanya, dia berbuat salah, dia berbuat maksiat, dia melakukan dosa, maka tidak boleh, la tutraku, kaidahnya ini, la tutrakun nafaqatu wal ihsanu, ya, bi maksiatil insan, tidak boleh ditinggalkan nafkah atau berbuat baik dengan sebab maksiatnya seseorang. Kita tidak boleh, yakni menghilangkan ihsan kita kepada orang yang berbuat salah. Ini orang ini umpamanya biasa kita berbuat baik kepadanya, lalu dia berbuat salah, lalu karena kesalahannya itu kita tidak lagi berbuat baik kepadanya. Ini tidak boleh. Atau infak, ya, kita sebelumnya biasa berinfak kepadanya karena dia miskin, dia orang fakir, dia yatim umpamanya, dia du'afa. Tapi karena umpama kita tahu dia melakukan kesalahan, lalu kita meninggalkan nafkah kita atau infak kita kepadanya, ini tidak boleh, ya. Berdasarkan apa? Ayat ini,
berdasarkan ayat ini, yakni teguran Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq yang sudah terlanjur bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada Mistah yang merupakan kerabatnya yang miskin. Ya, karena Mistah melakukan kesalahan besar kepada yakni Abu Bakar, keluarganya Abu Bakar. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini, kaidahnya apa? La tutrakun nafaqatu wal ihsanu bi maksiatil insan. Tidak boleh nafkah itu ditinggalkan atau berbuat baik itu ditinggalkan karena maksiatnya seseorang. Wal hathu 'alal afwi was safahi, dan anjuran untuk kita memberikan maaf dan berlapang dada. Walau jara 'alaihi ma jara min ahlil jaraim, meskipun dia adalah ahlul jaraim, orang yang menyakiti kita, orang yang menzalimi kita. Dia ahlul jaraim yang telah melakukan kezaliman kepada kita atau menyakiti kita. Umpamanya ada orang miskin tadi itu melakukan kesalahan kepada kita, menyakiti kita, menzalimi kita, maka sekali lagi status dia menyakiti kita iya, ya, atau menzalimi kita iya, tapi statusnya dia miskin itu tidak berubah, ya. Baru kalau dia memang jadi orang kaya umpamanya, ya, statusnya berubah. Tapi kalau statusnya dia masih miskin, tidak boleh kita menghilangkan haknya dia, yakni diberikan zakat, diberikan infak, sedekah gara-gara dia melakukan kesalahan kepada kita. Baik, tambah satu ayat lagi. ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال إن الذين يرمون المحصنات أي الأطائف عن الفجور الغافلات اللاتي لم يخطر ذلك بقلوبهن المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين ولهم عذاب عظيم وهذا زيادة على اللعنة أبعدهم عن رحمته وأحل بهم شدة وأحل بهم شدة نقمته. Taib, cukup. Taib, barakallahu fikum. Kemudian di ayat yang ke-23, ya. Tsumma dzakaral wa'ida asyadida. Kemudian Allah menyebutkan al-wa'id asyadid, ancaman yang keras. Kepada siapa? Ala ramyil muhsanat, yakni kepada perbuatan atau atas perbuatan ramyil muhsanat, menuduh keji atau menuduh berbuat zina kepada al-muhsanat, kepada wanita baik-baik. Al-muhsanat adalah wanita yang terjaga kehormatannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras kepada orang yang menuduh perempuan baik-baik atau perempuan yang terjaga kehormatannya dituduh dengan tuduhan zina. Allah ancam dengan ancaman yang keras. Allah berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanat ay al-afaif minal fujur anil fujur. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh berbuat zina kepada al-muhsanat. Siapa al-muhsanat itu? Al-afaif anil fujur, perempuan yang sangat menjaga sekali dari perbuatan-perbuatan keji dan dosa. Al-ghafilat, yakni perempuan yang allati lam yakhtur dzalika biqulubihinna,
perempuan yang lam yakhtur dzalika biqulubihinna, tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk melakukan keburukan-keburukan atau perbuatan keji. Jadi perbuatan keji ini tidak pernah terlintas pada wanita yang muhsanat tadi itu. Al-mu'minat, lagi mukmin, dia mukmin. Maka orang yang menuduh perempuan yang muhsanat, ghafilat, mukminat ini lu'inu fid dunya wal akhirah. Si penuduh tadi itu akan dilaknat di dunia maupun di akhirat. Wal la'natu la takunu illa ala dzanbin kabirin. Sedangkan laknat, kalau kita mendengar kata laknat, ya lu'inu, la'ana, ya, atau al-la'natu, kalau kita mendengar kata la'na atau lu'inu atau la'ana, ini la takunu illa ala dzanbin kabir, tidak mungkin ya diperuntukkan kecuali kepada dosa yang besar. Jadi kalau ada di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis kata la'nah, itu tidak mungkin ini dosa-dosa yang kecil, tapi dosa yang besar, menunjukkan bahwasannya menuduh perempuan yang baik-baik, yang mukminat, yang ghafilat dituduh dengan tuduhan zina, ini adalah perbuatan dosa yang besar, termasuk qadzaf. Sudah kita bahas. Wa akkadal la'nata bi annaha mutawasilatun alaihim fid daraini, dan Allah pertegas bahwasanya laknat tersebut itu senantiasa berkesinambungan fid daraini, yakni di dua tempat. Maksudnya ketika di dunianya juga dapat laknat dan di akhiratnya juga dapat laknat, fid dunya wal akhirah. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Wa hadza ziyadatun 'ala la'nah, dan ungkapan lahum adzabun azim dari Allah ini, firman Allah walahum adzabun azim ini adalah ziyadatun 'ala la'nah, tambahan dari Allah atas laknat yang disebutkan sebelumnya. Ab'adahum an rahmatih, Allah jauhkan mereka dari rahmat Allah. Wa ahalla bihim syiddata nikmatih, dan Allah subhanahu wa ta'ala halalkan bagi mereka yakni kerasnya murka Allah subhanahu wa ta'ala, atau kerasnya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, barakallahu fikum iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa dibahas. Kurang berapa menit ini? Pas ya? Pas ya. Jadi mungkin kalau ada yang ditanyakan setelah azan. Barakallahu fikum. Monggo, mungkin ada pertanyaan. Sebenarnya ada dua pertanyaan, satu lupa. Pertama itu dulu ketika 2016 itu anak lomba di Jakarta itu disuruh ngapalin surat ini persis. Karena tanya kenapa kok nggak mulai dari Al-Baqarah atau 130, mulai berat dan jarang. Katanya karena banyak ahkam-ahkam. Tapi yang ini soal ini kan, apakah benar itu? Iya. Soalnya berat banget dulu. Kalian udah lupa. Tayyib, barakallahu fiik. Betul. Jadi nasihat atau wejangan dari guru panjenengan itu benar. Jadi menyuruh panjenengan untuk menghafalkan surat ini, ya, dan sementara meninggalkan surat yang lainnya. Sementara ya, bukan berarti dilarang dari menghafal surat yang lainnya. Ini ya tidak masalah ya. Ada guru atau ustadz itu menyuruh menghafalkan surat ini dulu, itu boleh ya, asal bukan dijadikan suatu yakni syariat ya.
Bisa jadi jenengan di ustadz yang lain disuruh ngafalin surat An-Nisa umpamanya, karena lebih dibutuhkan. Bisa jadi juga ke ustadz fulan yang lainnya, oh antum ini lebih baik ngafalin surat, ya umpamanya surat Al-Mujadilah umpamanya. Ya tidak masalah itu. Bisa jadi ustadznya faham bahwasannya antum sangat membutuhkan, yakni perkara-perkara yang memang dilihat penting oleh si ustadz tadi. Dan husnudzon saya kepada ustadz yang telah memberikan wejangan kepada antum untuk menghafal surah An-Nur, apalagi beliau sudah menjelaskan alasannya, yakni karena di dalamnya ada hukum-hukum, banyak hukum. Iya, bahkan di awal itu sudah dimulai, yakni ayat dari surah An-Nur tersebut bahwasannya di dalamnya ada ayat-ayat ahkam, akan ada ayat-ayat ahkam, ya. Jadi suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Di tafsir ayat ini, ya, di tafsir ayat ini telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ay ahkaman jalilatan wa anzalna fiha ayatin bayyinat, kami turunkan di dalam surah An-Nur tersebut ayatim bayinat, ay ahkaman jalilatan. Ya, di ayat pertama, ya, dari surah An-Nur, ay ahkaman jalilatan, hukum-hukum yang jelas, ya, wa awamira wa zawajira wa hukman azimatan wa hikaman azimatan. Jadi memang di dalam surat ini akan ada banyak hukum-hukum. Bahkan di ayat berikutnya sudah langsung masuk hukum. Ayat yang kedua sudah membahas az-zaniyatu waz-zani fajalidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini sudah hukum. Terus hukum. Nanti diselingi berita, kemudian hukum lagi. Ya. Dan memang iya akan banyak nanti di surah An-Nur ini hukum-hukum Islam yang itu sifatnya hukum-hukum yang terapan, ya, hukum-hukum yang memang dapati oleh semua orang di kehidupan sehari-harinya. Dalam surah An-Nur itu ada banyak ahkaman, hukum-hukum yang sifatnya terapan, dan pasti kita menjumpainya di kehidupan sehari-hari kita. Jadi wejangan dari Ustadz Panjenengan itu benar, karena mungkin memandang jenengan butuh untuk mengetahui hukum-hukum. Tapi bukan berarti saya paham wejangan tersebut bukan berarti membatasi untuk tidak menghafal surat yang lainnya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Berkenaan dengan fitnah yang tidak bisa, apalagi dengan kejadian tersebut, artinya hukum tentang fitnah itu harus menyatakan 4 saksi. Terus yang kedua tentang memberi infak tadi kepada fakir miskin yang melakukan kesalahan, yang dia berbuat dosa atau katakanlah maaf, kita tahu ternyata uang yang kita berikan itu dibuat maksiat, dibuat berjudi, dibuat miras atau apapun. Sedangkan akhirnya kita tahu, apakah kita masih akan tetap memberikan infak atau sedekah kepada saudara kita? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Pertama berkenaan dengan fitnah.
fitnah apakah, jadi pertanyaannya, fitnah apakah disyaratkan mendatangkan 4 orang saksi? Baik, barakallahu fikum. Mendatangkan 4 orang saksi ini berlaku kepada fitnah menuduh orang berzina. Dan itu pun orang lain, bukan istri kita sendiri. Kalau istri kita sendiri yang kita tuduh, maka adanya adalah li'an atau mula'anah. Ya, 3 sumpah, kemudian diakhiri dengan doa laknat yang keempat. Ini sudah kita bahas kalau suami kepada istrinya. Tapi kalau kita kepada orang lain, ya, kita umpamanya menuduh perempuan A, perempuan B, ya, yang itu bukan istri kita, maka wajib bagi kita mendatangkan 4 orang saksi, ya. Dan orang yang tidak sanggup mendatangkan 4 orang saksi ini, maka dia terkena had qadzaf. Dia telah qadful muhsanat, telah menuduh berzina perempuan muslimah. Kalau tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka dialah yang dihukum. Si penuduh ini yang dihukum dengan dihukum thamanina jaldah, 80 kali cambukan. Jadi ingat, yakni menuduh, silakan menuduh kalau memang bisa mendatangkan 4 orang saksi. Tapi kalau tidak, maka jangan, ya. Karena konsekuensinya kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, dia akan didera 80 kali dera. Dan ini berlaku hanya untuk tuduhan zina, namanya qadzaf. Tapi kalau yakni kita memfitnah orang, apa ya, mencuri umpamanya, memfitnah orang umpamanya minum minuman keras, memfitnah orang telah melakukan korupsi umpamanya, maka selama kita punya bukti, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak perlu mendatangkan 4 orang saksi, ya. Dan itu bukan fitnah lagi namanya, tapi menyampaikan kebenaran, ya. Jadi tuduhan itu nanti ya yakni dibawa ke hukum, karena hukum ke kehakiman, ya, qadhi yang memutuskan. Kalau kita memang punya bukti, jadi tuduhan kita itu ada buktinya dan tidak perlu 4 orang saksi. 4 orang saksi ini hanya untuk apa? Tuduhan terhadap zina, ya, zinanya perempuan, ya, zinanya perempuan, ya, yang baik. Baik. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan apa tadi? Yang kedua, infak. Kalau kita berinfak dan kita tahu orang miskin tersebut, meskipun saudara kita, itu kita paham sekali dan tahu sekali bahwasanya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Umpamanya digunakan untuk minum minuman keras, digunakan untuk bermain judi umpamanya. Kita tahu dengan jelas dan pasti bahwasanya infak kita digunakan untuk itu. Bagaimana? Maka perlu diperhatikan. Infaknya kita rubah. Ya, mungkin kalau sebelumnya infak uang, itu kan, dirubah dengan infak apa? Beras. Kalau berasnya dijual, berasnya dijual, dibuat minum-minuman keras, dikasih masaknya. Nggih. Tayyib, barakallahu fik. Intinya jangan sampai tadi kaidahnya la tutrakun nafaqatu wal ihsanu bi maksiatil insan. Itu kaidahnya itu. Tidak boleh meninggalkan nafkah atau infak dan juga berbuat ihsan kepada seseorang bi maksiatil insan, karena sebab maksiatnya seseorang tersebut.
Jadi status dia miskin, dia kerabat kita ya umpamanya, tetap miskin. Kita punya kewajiban untuk menafkahinya. Adapun cara menafkahinya akan bisa dirubah ya, tidak harus ngasih uang, bisa kita ngasih makanan mentah, bisa makanan yang sudah masak. Taib. Kemudian kita juga tidak perlu terlalu mendalami kalau kita sudah berinfak, ini uang ini untuk apa. Ini sudah bukan tanggung jawab kita ya, dan bukan dosa kita. Jadi kita memberi nafkah ya kepada orang miskin, ternyata uangnya apa, digunakan untuk minum minuman keras, maka kita sudah yakni tidak mendapatkan dosa dari perbuatan dosa yang kita beri nafkah tersebut. Bahkan bisa jadi yakni dengan kita memberikan nafkah ya, tapi dengan tetap pertimbangan ya, pertimbangannya kalau dikasih uang itu sudah pasti dibuat itu ya, dan jelas ya, kasih aja makanan ya. Terus ternyata makanannya seperti ini kan dijual dan lain sebagainya, itu sudah bukan urusan kita. Maka nanti itu bisa masuk dalam yakni takliful qulub ya. Niatkan saja takliful qulub, yakni melembutkan ya, niat kita melembutkan hatinya dia. Tidak apa-apa umpamanya tiap hari makanan itu ternyata terus digunakan untuk apa, bermaksiat ya. Tidak dijual tapi kenyang, tambah semangat maksiatnya. Bagaimana? Ya, sudah niatkan infak itu bismillah untuk melembutkan hatinya. Ya. Untuk melembutkan apa? Hatinya. Jadi niatkan saja. Bisa jadi dengan doa-doa kita itu, maka makanan ini berkah kan? Makanan yang halal itu berefek kepada tubuh dia. Ya. Daripada dia mendapatkan makanan dari yang haram, dia tidak kerja, dia dapat dari mencuri dan lain sebagainya. Harta yang haram itu tumbuh daging yang buruk dan tumbuh perbuatan-perbuatan yang buruk pula. Tapi kalau makanan yang halal ya, rezeki kita halal, sudah kita pastikan halal, kita infakkan kepada orang yang miskin meskipun tadi ahlul maksiyah, maka harapannya ya, dari harta yang halal tadi, makanan yang halal tadi itu masuk ke tubuhnya dan menjadi keberkahan bagi tubuhnya, dan mudah-mudahan dia jadi orang baik lewat apa, wasilah harta kita yang halal tersebut. Baik. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Baik, barakallahu fiik. Maka ini harus dibedakan. Kita memberikan nafkah kepadanya itu karena kita ada kewajiban menolong orang yang miskin, orang yang nggak punya, orang yang du'afa ya, dan kita telah menunaikan haknya dia sebagai muslim saudara kita yang membutuhkan. Kalau dia tidak makan, dia kelaparan dan lain sebagainya, dia sampai ngutang ke orang lain dan seterusnya. Maka adapun setelah kita berikan dia makan ya, lalu tambah sehat dia gunakan untuk maksiat, itu sudah bukan tanggung jawab kita, sudah bukan yakni dosa kita ya, karena kita niatnya kepada dia adalah murni karena Allah pertama, yang kedua untuk menjalankan perintah Allah, memberikan nafkah kepada orang miskin ya. Dan tidak sama sekali kita ada niatan untuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi tetap juga dengan pertimbangan tadi itu, kita sudah mempertimbangkan, kita sudah hendak ngasih uang ya. Jadi kita lihat secara global, jangan yakni asal infak saja. Oh, orang ini kalau dikasih uang jelas uangnya digunakan untuk ya umpamanya untuk judi dan seterusnya.
Saya tidak kasih uang, makanan saja. Jadi makanan ini sudah pasti masuk ke dalam tubuh dia. Masalah dia nanti digunakan untuk tubuhnya bermaksiat, itu sudah bukan urusan kita. Ya. Kemudian kita juga infaknya harus yakni melihat kadarnya. Umpamanya kita sudah infak untuk makanan dia sudah cukup, maka kita tidak usah berikan yang lebih. Kalau kita berikan lebih, khawatirnya tadi digunakan untuk membelanjakan hal-hal yang haram. Jadi secukupnya saja, yang sifatnya daruri ya cukup buat makan saja, cukup buat makan seharinya, sudah tidak perlu dikasih lebih, atau kasih saja yakni bayaran sekolah anaknya. Ini jelas untuk sekolah anaknya. Jadi bukan ini ya uang buat beli sepeda motor. Ini kan sudah sekunder, ini sudah bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan pokok. Ya. Jadi lihat kebutuhan yang pokok saja, ya, jangan sampai nafkahnya melebihi kadar sehingga dikhawatirkan ya digunakan untuk ini bermaksiat kepada Allah. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Bagaimana dengan karena kerabat atau orang yang kita berbuat baik padanya, tapi malah dia nanti tambah jahat? Ini ada walaupun sedikit. Jadi kebanyakan orang itu ketika dia jahat kepada kita berbuat baik, nanti dia mungkin lama-lama melembukan. Ini ada juga yang Contoh. Iya, kalau dia Contohnya contohnya Nggak nyebut fulan, umpama gimana? Ya, kayak Abu Bakar tadi. Misalnya kalau di sini kan berubah mungkin ya. Yang misalkan dia kalau buruk, apa berbuat buruk kepada yang berbuat baik tadi. Baik, barakallahu fiik. Ya. Orang yang normal ketika dimaafkan itu akan orang yang normal ya. Orang normal tidak ada masalah psikologis. Ya. Kalau dimaafin sama orang, orang normal ini pernah berbuat salah kepada kita, terus kita maafkan, kita baikin dia. Orang yang normal ini, orang yang hatinya bersih, ya pasti akan sangat-sangat berbuat baik kepada kita. Tambah yang dulunya umpamanya level kebaikannya segini, dia lebih tinggi lagi karena dia sudah pernah berbuat salah kepada si A ini, kemudian si A ini memaafkan. Maka orang yang dimaafkan ini akan lebih berbuat baik dari sebelumnya. Itu kalau orang normal. Ya. Maka pertanyaan antum tadi itu ya dilihat ya. Tapi umumnya orang itu ya kalau kita baikin baik insyaallah. Umumnya. Jadi sudah lumrah. Tapi ya bisa jadi ya katanya antum ada orang dibaikin kok malah tambah melonjak umpamanya, tambah berbuat jahat kepada kita. Mungkin ada. Lah ini orang yang nggak normal. Ini itu aja. Lah kalau orang nggak normal ya kita perlakukan sebagaimana dia nggak normal. Ada, ya ada, mungkin bisa jadi ada. Ya. Bisa jadi ada, tapi jarang sekali. Ya. Umumnya orang itu kalau kita berbuat baik kepadanya ya pasti akan berbuat baik kepada kita. Ya, kalau kita maafkan dia, semakin dia nggak enak, semakin dia akan berbuat baik kepada kita. Mungkin ada juga orang yang seperti tadi, tapi itu sudah khariq minal adah, ya keluar dari kebiasaan, ya keluar dari kebiasaan manusia pada umumnya. Barakallahu fiik. Cukup. Mungkin itu yang bisa dibahas
pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.